Sedikit sekali yang melampaui usia 70 tahun. Kalimatnya setitik banget sing luwih batas usia 70 tahun. Wong gini sing sampean usia 70 tahun kudune ngaos niki kita mungkul banget. Aduh, munggil ngitung sedina, rong dina, telung dina, patang dina. Iya, kan seperti itu ya. Seminggu, sebulan, setahun, 70 siji. Ya. Kan harus benar ya. Kan hitung-hitungannya kan itu. Kalau kita melihat hadis ini. Kemudian berikutnya seperti ini. Orang bisa bekerja, berangkat setengah 7, masuk jam 7. Motivasinya lagi, dia diancam. Kalau suatu saat kemudian dia meninggalkan 1 kali, 2 kali mendapatkan surat peringatan. 1 kali, 2 kali kalau kemudian dia tidak berangkat. Kalau sampai kemudian 3 kali, kemudian keluar surat peringatan yang terakhir, atau bahkan kemudian dia dipecat. Sehingga orang mampu beristiqomah dalam perkara permasalahan dunia. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diancam oleh yang seperti itu, bahkan dipecat jadi penduduk surga yang aslinya kita adalah penduduk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan azab yang cukup mengerikan bagi siapa saja yang terlena. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengancamkan segala azab yang ada di dalam neraka dengan azab yang cukup mengerikan. Apakah itu tidak mencukupi untuk kemudian mendidik dalam jiwa dan rohani manusia untuk kembali kepada Allah? Kata Imam Al-Qurtubi, jika aku dapati orang-orang yang seperti itu, tatkala usia 40 tahun, kemudian lebih, tapi kemudian dorongan dalam jiwa masih kurang atau masih minim, maka perbaikilah dengan banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean nek ese wong dene iki kikon ngekeh-ngekehi anggenipun nangis kelawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menurut Imam Al-Qurtubi, segala apa yang ada di belakangnya, depannya, atasnya, bawahnya, semuanya menjadi potensi untuk lebih banyak menangis kepada Allah. Maksudnya, amalan-amalan kita sudah menjadi satu alasan untuk banyak menangis kepada Allah. Sholat wajib masih minim dengan banyak kelalaian yang telah kita lakukan. Khatam Al-Quran jarang, sholat duha jarang kita lakukan, sholat malam jarang kita lakukan, mengucapkan istighfar jarang kita lakukan, mengucapkan kalimat-kalimat dzikir yang diperintahkan oleh Nabi, dzikir pagi, dzikir petang jarang kita lakukan. Maka yang paling baik orang-orang yang seperti itu banyak menangis dan memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kiwis diomongin nang Imam Al-Qurtubi kados ora mekaten. Dan berikutnya, padahal hadis ini masyhur, panjenengan ya sudah bola-bali milang. Tapi ini kulo panjenengan sedaya wis pecah usia 40 tahun lebih, seakan-akan melihat hadis ini tidak bosan. Karena hadis ini cukup mendidik dalam jiwa. Itu orang Nabi Hurairah, itu dari Abu Hurairah. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika sapa Rasulullah, a'maru ummati, umur umat ingsun, umur umat Nabi atau umur umatku katanya, yaitu mabaina sitina ila sab'ina, antara usia 60 sampai 70. Panjenengan kon hitung-hitungan siki. Kalau Rasulullah menyebutkan hadis ini sahih, usia manusia antara bila 60-70, kita katakan sebut saja usia kita 70 tahun dalam hidup. Panjenengan tinggal ngitung. Kalau Anda yang masih usia 50 tahun, tinggal 20 tahun lagi. Kalau Anda kemudian yang masuk usia 60 tahun, tinggal 10 tahun lagi. Kalau Anda yang memasuki usia 65 tahun, tinggal 5 tahun lagi. Kalau Anda yang memasuki usia 69, tinggal 1 tahun lagi. Kalau Anda yang sudah memasuki usia 70, tunggulah hari-hari
ajal kita semuanya. Karena Rasulullah menyebutkan demikian. Kan menjadi hitung-hitungan tok kan? Hitung-hitungan tok. Kados mekaten, kini sampean yakin, nek panjenengan yakin, kini yakin. Contoh, Allah mengizinkan kepada malaikat maut misal, sampean ditidoki, kang sampean ki dalam meninggal, seminggu maning, dinane dina minggu, waktu bar asar, sampean ditidoki kuwi, kira-kira apa yang panjenengan lakukan? Apa yang panjenengan lakukan? Oh, masya Allah. Oh, nang di papan mesem terus surat umurmu takon terus. Ketemu wong disalami assalamualaikum, yo kang yang dongakna ya. Dijaluki pangapura. Aku jaluk pangapurane kok ana terusane. Begitu nang omah nangis dundangi anak-anak ngene bener-bener dongak nangis ya biong mudik ninggal. Karena ini kan tatkala panjenengan sholat sujud subhanallah rabbil alamin nangis. Tatkala rabbi firli wahani karena jenengan ngerti yakin nyun dalam meninggal nang kene wis diomongna usiane sampean kabeh ki 60 sampai 70. 60 sampai 70 kan kudune motivasi di dalam jiwa untuk melakukan kebaikan wis mencukupi. Nek berbicara masalah waktan 70 tahun baik cara bahasaku nek tekan, cara bahasaku kini tekan kan nek tekan ya. Kalau waktu yang tersisa itu masih tersisa, kata Rasulullah menunggu pendidikan di dalam jiwa kita semuanya, wa aqalluhum kalimatnya atau kalimat ismu tafdil, menunjukkan paling atau sedikit sekali yang melampaui usia 70 tahun. Kalimatnya sedikit banget sing luwih batas usia 70 tahun. Ewang gini sing sampean usia 70 tahun kudune ngaos niki kita mungkul banget. Aduh, mungkin ngitung sedina, rong dina, telung dina, patang dina. Iya, kan seperti itu ya. Seminggu, sebulan, setahun, 70 siji. Ya, kan harus benar ya. Kan hitung-hitungan itu kalau kita melihat di sini. Lantas, kemarin telah disinggung, aja ngasih dorongan jiwa, dorongan di dalam hati panjenengan tumbuh, atau iman itu seakan-akan bagus, tetapi kemudian kemampuan badan sudah tidak mampu lagi. Istilah yang bahasa Arab, ngadzun. Mulanya di dalam doa Rasulullah yang lain, Rasulullah juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ngadzzi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ngadzzi. Ngadzun artinya lemah. Artinya kemudian lemah. Sing jenengane ngadzun adalah dorongan keimanan, dorongan kebaikan, motivasi untuk beramal soleh ana nang mana. Ning awake wis ora kuat. Boleh jadi mungkin manusia kadang-kadang setelah itu jatuh sakit, terkulih kemudian di atas ranjang tidur. Dia ingin melakukan sholat tapi badannya seakan-akan sudah tidak mampu lagi digerakkan. Dia kadang-kadang berandai-andai atau berangan-angan supaya berangkat untuk menuju majelis taklim. Setiap hari mengangan-angan seperti itu. Aku naik anak majelis taklim ngaji terus. Tapi sementara samparane pun boten saged dijak kompromi minggu melampah. Sehingga ia hanya di atas kursi roda membayangkan dirinya itu berjalan untuk menuju majelis taklim. Sambil air matanya kemudian keluar dari ujung kedua pandangannya. Sambil membayangkan, walai wondene nyolisi mampu nyengkok mangkat ngaji terus. Buk nasi katus bekaten dorongan jiwa teng dalam mana wis akeh tapi awak wis ora kuat. Sikit dhewe kan wis dilongi juga.
kena banyu setitik wis mandan kademen. Garap mapan sare angel sarene. Kok begitu esuk-esuk masuk angin. Digawa numpak motor bonceng lang butune kena angin setitik waktu. Tadi ya, kini tanda-tanda kan ya. Bok ngasih jenengan wis kalong kekuatannya nembe dorongan di dalam jiwa nembe muncul. Sing paling baku ya memang zaman enom wis ngibadah. Ning derek sing berbicara masalah renungan umur usia tuh tua. Gue maksudnya. Bok, kadang boten tiang sing kados mekaten, awak wis ora bisa berdiri. Dia kakinya sudah tidak mampu lagi untuk berjalan. Tangannya pun kalau digerakkan ki buyutan. Iki nyepel mik iki maksudnya. Kalau ngomong wis suarane wis pelo, melihat kepada kawan tetangga dicetak-cetak nak kayak kiye. Kan gitu ya. Dheweke nang ndendek wong dene peninggal ing kulo tesi awas nyongger maca Al-Qur'an terus iki. Biyen ari kalane si kuat si mampu ketiban rasa kesel. Siki begitu wis kayak kuwi ketiban ngadzun. Mulanya Rasulullah disuruh berlindung dari dua perkara itu, yaitu kasal dan kemudian ngadzun. Aduh, mbok nasi kayak menungsa sing kados mekaten. Apa mending nek seandainya tiange wis ninggal kepriwe jajal. Siki si mumpung esiure wis kanggo gawe. Dan berikutnya, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman mendidik di dalam rohani manusia yang telah masuk usia senja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lain yaitu surat Rum ayatnya ayat 54. Panjenengan mangke tingali surat Rum ayat 54. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa saybatan yahluku may yasha'u wa huwal alimul qadir. Surat Rum ayat 54. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan panjenengan semuanya min dha'fin, yaitu dari kelemahan. Sing jenengane ayat ini maksudnya adalah dialah Allah yang menciptakan panjenengan semuanya dari lemah. Maksudnya begitu metu dalam bumi dadi bayi sing lemah. Ciwit nang biumi ya nangis tok. Kan iku bayi lemah. Setelah kemudian lemah itu oleh Allah diberi kekuatan, maksudnya adalah dia menginjak masa-masa remaja. Menginjak masa-masa remaja. Summa ja'ala min ba'di kuat, setelah masa remaja, kemudian oleh Allah dikembalikan lagi dalam masa yang lemah. Kemudian awal mula kemelemahan tatkala manusia masuk usia-usia tua. Bulan nenek begitu usia 40 tahun mengene, kekuatan dan yang lain-lain wis mulai melemah. Cara naik baterai wis ngedropan. Karena tembok. Nek dewek ya. Nek dewek dulu sih jenengan kayaknya kulo ngomong sing elek-elek jenengan disinggung. Berarti kulo kandha wong liyane sing atok. Dewek kat zaman biyen nganti siki kayak lemah terus. Kan ya. Salat kat zaman gunaler nganti siki ya paling dawa ya paling dawa nek salat dewek. Pol alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sing favorit banget ya inna a'tainal kautsar al-falaq idza ja'a nasrullahi wal fath. Nah ini kan ya baca Al-Quran jarang, seakan-akan mulai semenjak zaman masa muda sampai zaman itu lemah terus orang anak kekuatannya seakan-akan. Gue kan itu ya. Oh ngokul ya. Kayak ngokul deh. Kemudian berikutnya wasaibah, lantas oleh Allah Subhanahu wa taala ditandai dengan tumbuhnya uban-uban.
lantas oleh Allah ditumbuhi sampean-sampean yaitu dengan uban-uban. Uban kan bisa dijenggot, dikumis, di rambut, dan yang lain-lain. Dulu nggih pernah disinggung, kados memiliki juga pernah. Biyen kula panjenengan sedaya pernah membahas delegasi utusan malaikat maut. Jadi malaikat maut sedurung nyabut nyawa kula panjenengan sedaya duwe utusan. Contohnya dalam satu riwayat, tatkala kemudian ditanya malaikat maut, utusannya sampean sinten kemawon malaikat maut sedereng sampean nyabut. Kemudian malaikat maut sanjang, utusan-utusanku banyak, diantaranya adalah melemahnya kekuatan manusia. Karena sampean wis mulai lemah, berarti wis tamune malaikat maut. Wasaibah, uban yang ada di kepala, karena sampean ngaca anak uwane berarti tamune malaikat maut. Kemudian sering jatuh sakit, itu juga tamune malaikat maut. Dan yang lain-lain, kalau dulu pernah menyinggung masalah itu. Kira-kira nek dewek berbicara masalah tamune malaikat maut wis akeh napa dereng? Ya. Nek wis akeh sanjange malaikat maut teng dalam kitab niku dipun sanjangaken. Nek niku pun kemudian delegasi-delegasiku utusanku itu sudah banyak, tunggulah aku sebagai tamu terakhir di dalam kehidupan dunia untuk mencabut nyawanya. Munggari ngenteni malaikat maut tamu sing terakhir. Napa? Oh kayak gue ya. Oh gue. Iki engko boxing kayak diomongan kene kene. Berikutnya, ganti alinea. Alinea berikutnya adalah nek sampun sudah masuk usia tua, kon bagus-bagusi amalan-amalan kula panjenengan sedaya. Jangan sampai kebalikan dari semuanya itu. Kemudian bab alinea berikutnya diantaranya adalah tatkala masuk usia tua, usia senja, kon bagus-bagusi amalan-amalan kula panjenengan sedaya aja ngasih kewalikane. Iki qala Syekh Al-Utsaimin, berkata Syekh Utsaimin. Berarti Syekh Utsaimin berkata, yajibu al-ashkhas alladzina yukabbiruna fissin. Kata dia, wajib bagi seseorang, yaitu orang-orang yang telah menginjak usia di dalam hidup tua. Kata beliau, wajib hukumnya bagi orang yang sudah menginjak usia tua, masuk kepada masa-masa tua, dia ayyafalu al-mazidan minal amali sholihah. Dia hendaklah banyak berbuat untuk yaitu mengumpulkan bekal amalan-amalan soleh. Nek menurut Syekh Utsaimin, nek sampean wis usia tua, kikon tengkei gune ngamal soleh. Iki artinya iki kepenake ngau bahasane dhewek. Sampean begitu usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dikir pagi wis mulai dilakoni terus. Dikir petang istiqomah ora tau lereng. Sholat malam kalaupun seandainya hanya 2 rakaat dilakukan terus. Sholat duha sekalipun hanya 2 rakaat dilakukan terus.